Shalom sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Kita mau belajar 10 masalah remaja. 10 masa remaja dan pemuda masalah. Waduh, masalah ini ternyata anak remaja juga punya masalah. Yuk kita bahas. Masa remaja sering disebut-sebut sebagai masa pencarian jati diri. Tidak heran dalam fase ini, remaja sering dipenuhi dengan kebingungan. Berbagai masalah remaja bisa terjadi, mulai dari perkara sepele hingga yang berdampak pada kesehatan mental. Waduh, dari yang sepele sampai kesehatan mental. Sayangnya sebagian remaja tidak memahami bagaimana cara untuk mengatasi jalan keluarnya. Apa itu masalah? Yang pertama, masalah penampilan. Dari jerawat, rasa kurang tinggi, rasa kurang cantik, rasa kurang ganteng. Rambutnya, kenapa saya berombak keriting, tidak lurus? Waduh, kenapa hidung saya tidak mancung? Kenapa kulit saya gelap? Ternyata gelap bukan hanya malam, padahal di siang hari pun harusnya kulit saya terang benderang. Kenapa masih gelap? Masalah penampilan. Yang kedua, masalah akademis. Masalah akademis termasuk salah satu masalah remaja klasik. Tidak sedikit anak remaja yang merasa kesulitan mengikuti pelajaran, sering mendapat nilai jelek, prestasi menurun, tidak betah di sekolah, hingga melakukan bolos sekolah. Belum lagi tekanan dari orang tua menuntut anak yutnya untuk berprestasi, harus seperti ponakannya, harus seperti tetangganya. Aduh, kesian sekali. Yang ketiga, depresi. Depresi menjadi salah satu masalah terbesar dihadapi remaja. Analisis dari Pew Research Center melaporkan bahwa tingkat depresi di kalangan remaja mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Depresi pada remaja utamanya bersumber dari rasa tertekan yang menuntut mereka untuk mendapat nilai bagus, masalah dalam keluarga, atau ketidakbahagiaan dalam kehidupan yang dimiliki. Hal ini bisa berujung dengan menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri. Wah ya, jangan bunuh diri. Bunuh nyamuk, kecoa, tikus aja. Rasanya boleh ya, kecoa, nyamuk, tikus. Yang dibunuh itu adalah rasa tidak percaya diri. Yang dibunuh itu adalah sikap pesimis, berubah menjadi optimis. Keempat, masalah dengan orang terdekat. Karena perasaannya yang lebih sensitif dan labil, remaja juga bisa mengalami masalah dengan orang terdekat. Misalnya ketika dinasihatin orang tua, ia tidak terima dan malah melawan, bahkan pergi dari rumah. Setelah pergi tahu tidak ada yang bisa mengurus dia pulang lagi. Selain itu, ketika tersinggung dengan perkataan sahabatnya, ia mungkin jadi memusuhi sahabatnya. Sebaliknya, ia juga bisa dimusuhi sehingga membuatnya merasa sedih dan semakin depresi. Kelima, bullying atau perundungan. Bullying merupakan permasalahan remaja yang marak terjadi. Tidak sedikit anak remaja yang mendapat ejekan, intimidasi, ancaman, hingga kekerasan dari para pelaku bullying, terutama di sekolah. Masalah remaja ini bisa membuat mereka merasa tertekan, stres, bahkan depresi. Ini juga masalah batuk. Buat terus konten ya, sehingga batuk. Di era digital ini, cyberbullying, perundungan di dunia maya juga harus menjadi perhatian. Para pelaku bullying dapat mengolok-olok, menyebarkan kebohongan, mengucilkan dirimu, atau menghasut orang lain untuk menjauhi kamu melalui berbagai platform media sosial. Keenam, masalah percintaan dan aktivitas seksual. Masalah remaja lainnya yang umum terjadi adalah percintaan. Memasuki masa remaja, anak-anak biasanya mulai suka terhadap lawan jenis dan mencoba menjalin hubungan romantis. Pertengkaran dengan kekasih atau mendapat larangan dari orang tua bisa membuat anak remaja merasa sedih dan galau. Dikit-dikit galau. Namanya kit-kit law. Dikit-dikit galau. Kit-kit run. Dikit-dikit baperan.
Karena merasa ingin tahunya yang besar, remaja juga mungkin mencoba melakukan aktivitas seksual. Nah, sehingga pendidikan seks itu penting, memahami mana yang benar dan salah itu penting. Dan batasan-batasan mana yang boleh dan tidak boleh juga sahabat youth harus tahu. Kita juga memahami bahwa hubungan seks bebas di masa remaja itu bisa meningkatkan resiko penyakit menular seksual, kehamilan usia dini, dan menyebabkan putus sekolah. Kalau engkau masih sekolah, lalu engkau hamil, kamu akan dikeluarkan, dan persoalan menjadi semakin rumit. Ketujuh, kecanduan media sosial, gawai atau handphone. Kecanduan gawai membuat remaja menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermain gawai. Tak jarang ia bermain game atau media sosial sambil makan, sambil tidur, sambil mandi. Masih main handphone. Handphonenya masukin plastik. Waduh, ternyata plastiknya bocor. Airnya masuk, handphonenya rusak, lalu nangis, guling-guling di lantai. Selain mengurangi aktivitas fisiknya, kecanduan gawai bisa menyebabkan remaja lebih senang menyendiri, memiliki sedikit teman, berdampak buruk pada akademisnya. Kedelapan, tekanan dari teman sebaya. Masalah remaja juga bisa ditimbulkan oleh tekanan dari teman sebaya. Anak remaja mungkin diharuskan berperilaku sesuai aturan yang disepakati oleh teman-temannya. Namun tekanan itu dapat menyebabkan remaja melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Misalnya bolos sekolah, tawuran. Jika tidak mengikuti, mereka akan dikucilkan, dijauhi dari teman-teman. Obat-obatan dan minuman keras. Obat-obatan dan minuman keras itu berdampak buruk buat kesehatan dan juga berbahaya untuk masa depanmu. Kesepuluh, masalah obesitas, kelebihan berat badan, kegemukan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat memperkirakan sekitar 20% remaja usia 12-19 tahun mengalami obesitas. Selain lebih rentan terkena bullying, remaja obesitas memiliki resiko masalah kesehatan yang jauh lebih besar. Bisa mengalami radang sendi, diabetes, penyakit jantung, kanker. Selain itu juga mungkin mengalami gangguan makan dan tentunya merusak penampilanmu. Dengan demikian, sahabat youth nanti, kalau tahu dengan jelas itulah masalah-masalah yang ada, mari kita berbenah diri, meyakini sebagaimana dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3, tetapi Tuhan itu setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu. Tetapi Tuhan itu setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu. Mari sahabat youth nanti, kalau ada masalah problem di atas, kita cari jalan keluarnya, bagaimana menyelesaikannya dengan baik. Mempercayai Tuhan, mengerjakan bagianmu, menjaga dirimu. Engkau harus tahu bahwa engkau diterima oleh Tuhan secara luar biasa. Tuhan itu setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Demikian sahabat nanti, 10 masalah remaja saat kini. Biarlah dengan mengetahui, kita bisa memecahkan masalah itu satu persatu melalui pertolongan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Sahabat youth nanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Shalom.